Pernahkah kalian membayangkan orang yang paling kamu cintai menatap tepat ke matamu, namun ia tidak lagi mengenalimu? Itulah yang dialami Maya. Di tangannya ada seorang anak yang butuh pengobatan, dan di hadapannya adalah pria yang pernah berjanji sehidup semati dengannya. Kini menjadi CEO angkuh yang menganggap Maya hanyalah pengemis di pinggir jalan. Akankah rahasia darah daging ini terkubur selamanya? Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kami membawakan kisah haru tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan takdir yang tak terduga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like untuk mendukung channel ini agar kami bisa terus berbagi cerita inspiratif setiap harinya. Mari kita mulai. 5 tahun yang lalu, Jakarta menjadi saksi bisu dari sebuah kisah cinta yang dianggap tabu oleh kasta sosial. Maya adalah definisi dari kesederhanaan. Seorang gadis yatim piatu yang bekerja sebagai pelayan di sebuah toko bunga kecil di sudut kota. Wajahnya yang polos dan senyumnya yang tulus adalah alasan mengapa Aris, putra mahkota dari keluarga adiwangsa yang teramat kaya, jatuh hati. Bagi Aris, Maya adalah oase di tengah gurun keangkuhan dunianya yang penuh dengan angka dan persaingan bisnis. Namun cinta mereka tumbuh di atas tanah yang retak. Ibu Aris, Ibu Victoria, adalah wanita dengan hati sekeras batu yang percaya bahwa darah biru tidak boleh bercampur dengan lumpur. Baginya, Maya bukan sekadar gadis miskin, melainkan ancaman bagi masa depan perusahaan dan silsilah keluarga mereka. Suatu malam yang dingin, saat hujan deras mengguyur kota, Aris harus bertolak ke London untuk urusan bisnis mendesak selama 1 bulan. Tunggu aku, Maya. Saat aku kembali, aku akan meyakinkan ibuku. Kita akan menikah, janji Aris sambil mengecup kening Maya di bandara. Itu adalah kecupan terakhir yang Maya rasakan. Sebuah janji yang manis, namun berakhir menjadi racun. Hanya 2 hari setelah keberangkatan Aris, badai yang sesungguhnya datang. Maya dipanggil ke kediaman megah keluarga adiwangsa. Di ruang tamu yang luas dan dingin, Ibu Victoria duduk dengan angkuh, memegang sebuah kalung berlian yang sengaja ia letakkan di tas Maya beberapa jam sebelumnya melalui asisten rumah tangganya. "Kau pikir kau siapa, Maya? Seorang pelayan toko bunga ingin menjadi nyonya di rumah ini." Suara Ibu Victoria menggelegar, memecah kesunyian malam. Maya yang bingung hanya bisa menggelengkan kepala. "Saya tidak mengerti maksud ibu. Saya mencintai Aris dengan tulus." "Cinta tidak bisa membeli martabat." Ibu Victoria melemparkan kalung itu ke lantai. "Polisi sudah di depan gerbang. Aku punya rekaman CCTV palsu dan saksi yang akan menjebloskanmu ke penjara atas tuduhan pencurian perhiasan senilai miliaran rupiah. Pilihannya hanya 2. Kau pergi dari kehidupan Aris selamanya dan menghilang dari kota ini, atau kau membusuk di penjara seumur hidupmu." Maya gemetar. Di saat yang sama, ia baru saja menyadari sesuatu yang besar. Pagi itu, ia baru saja melihat 2 garis merah pada alat tes kehamilan di tangannya. Ia mengandung anak Aris. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, namun ia tahu kekuatan uang Ibu Victoria bisa menghancurkan hidup dan janin yang ada di rahimnya dalam sekejap. Dengan air mata yang mengalir deras, Maya dipaksa menandatangani surat pernyataan bahwa ia pergi karena menginginkan uang kompensasi, sebuah skenario licik untuk membuat Aris membenci Maya. Ibu Victoria melemparkan seikat uang ke wajah Maya, uang yang menurutnya adalah harga untuk harga diri Maya. Malam itu juga, dengan hanya membawa 1 koper kecil dan rahasia besar di perutnya, Maya berjalan keluar dari gerbang rumah mewah itu. Ia berjalan menembus hujan, tanpa tujuan, tanpa uang yang dilemparkan tadi karena ia meninggalkannya begitu saja di lantai. Ia lebih memilih lapar daripada memakan uang hasil penghinaan. Di dalam hatinya, Maya berbisik pada bayinya yang belum lahir. "Maafkan ibu, nak.
Ayahmu tidak akan pernah tahu kamu ada, tapi ibu berjanji akan menjagamu meski seluruh dunia membuang kita. Sementara itu, di London, Aris terus mencoba menghubungi ponsel Maya yang kini sudah hancur terlindas mobil setelah dilempar oleh orang suruhan Ibu Victoria. Aris tidak tahu bahwa malam itu, dunianya dan dunia Maya telah terpisah oleh jurang kebohongan yang sangat dalam. Perpisahan itu bukan sekadar akhir dari sebuah hubungan, melainkan awal dari penderitaan panjang seorang Cinderella yang terbuang. Waktu berlalu seperti sembilu yang mengiris kulit. 5 tahun telah menempa Maya dari seorang gadis toko bunga yang lembut menjadi wanita yang sekeras sekarang. Kehidupan di pinggiran kota tidaklah mudah. Ia tinggal di sebuah kontrakan sempit berdinding triplek yang bocor setiap kali hujan turun. Namun, di tengah kemelaratan itu, ada satu cahaya yang membuatnya tetap bertahan. Elang. Putra kecilnya itu adalah salinan sempurna dari Aris, memiliki mata yang tajam namun teduh, serta garis rahang yang tegas, meski wajahnya masih kekanakan. Pagi itu langit Jakarta tampak muram, seolah ikut merasakan sesak di dada Maya. Elang terbaring lemah di atas kasur tipisnya. Badannya panas membara dan nafasnya terdengar berat. Sudah 3 hari demamnya tidak turun. Maya dengan tangan gemetar menghitung kepingan koin di dalam kaleng bekas. Itu adalah uang terakhirnya, sisa dari hasil buruh cuci yang ia kerjakan hingga larut malam. "Bertahanlah nak, ibu akan membawamu ke dokter," bisik Maya sambil membungkus elang dengan kain jarik lusuh. Ia menggendong putranya di punggung, merasakan detak jantung kecil itu yang terasa lemah. Dengan langkah gontai, Maya berjalan kaki berkilo-kilometer menuju rumah sakit pusat. Ia tidak punya uang untuk angkutan umum. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit yang hampir putus, mulai melepuh. Namun ia tidak peduli. Pikirannya hanya satu, elang harus selamat. Sesampainya di lobi rumah sakit swasta ternama yang paling dekat dengan posisinya, Maya tampak seperti pemandangan yang asing. Di antara orang-orang berpakaian rapi dan harum, ia berdiri dengan baju daster yang warnanya sudah pudar dan keringat yang bercucuran. Petugas keamanan sempat memandangnya dengan tatapan curiga, seolah ia adalah pengemis yang akan mengganggu kenyamanan pasien VIP. Tiba-tiba, sebuah kehebohan terjadi di pintu masuk utama. Beberapa pria berjas hitam tegap berbaris rapi, menciptakan jalur kosong. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Jantung Maya tiba-tiba berdegup kencang. Sebuah firasat aneh menyerangnya. Pintu mobil terbuka. Sepatu kulit yang sangat mengkilap menyentuh aspal. Diikuti oleh sosok pria tinggi tegap dengan setelan jas custom made berwarna abu-abu gelap. Itu Aris. 5 tahun tidak mengubah ketampanannya, justru menambah aura otoritas dan keangkuhan di wajahnya. Aris kini bukan lagi pemuda pewaris yang ceria. Ia adalah CEO dingin yang dikenal tanpa ampun di dunia bisnis. Maya mematung di pinggir pilar. Dunianya seakan berhenti berputar. Jarak mereka hanya terpaut beberapa meter. Maya bisa mencium aroma parfum maskulin yang dulu sangat ia kenali. Aroma yang dulu memberinya rasa aman. Aris berjalan dengan langkah lebar dan tegas, dikelilingi oleh para asisten yang sibuk melaporkan jadwal rapat. Saat ia melewati Maya, langkahnya sempat melambat. Secara instingtif, Aris menoleh. Mata mereka bertemu. Untuk 1 detik yang terasa seperti keabadian, Aris menatap mata sayu Maya yang basah oleh air mata. Namun, tidak ada binar pengenalan di sana. Aris hanya melihat seorang wanita miskin yang tampak berantakan, menggendong anak kecil yang pucat. Bagi Aris, wanita itu hanyalah bagian dari latar belakang kemiskinan kota yang sering ia lihat dari balik kaca mobilnya. Ia menganggap Maya adalah salah satu orang yang mungkin akan meminta sumbangan atau belas kasihan. Dengan dingin, Aris memalingkan wajahnya kembali ke depan. Ia melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata, membiarkan asistennya menghalau Maya agar tidak mendekat. "Cepat jalan,
Jangan biarkan orang-orang ini menghalangi jalan masuk, tegur Aris dengan suara bariton yang berat. Maya merasakan dadanya sesak, lebih sesak daripada saat ia diusir 5 tahun lalu. Pria yang ia cintai, ayah dari anak yang sedang sekarat di gendongannya, baru saja berlalu seolah ia adalah debu yang tak terlihat. Ayah, igau Elang dalam demamnya, sebuah kata yang entah bagaimana keluar dari bibir mungilnya, meski ia tidak pernah bertemu ayahnya. Maya mendekap Elang semakin erat. Air matanya jatuh mengenai pipi sang anak. Ia ingin berteriak memanggil nama Aris, ingin menunjukkan bahwa anak ini adalah darah dagingnya. Namun, melihat keangkuhan di mata Aris tadi, Maya sadar bahwa jurang di antara mereka kini sudah terlalu dalam untuk diseberangi. Dengan hati yang hancur, ia berbalik menuju loket pendaftaran kelas ekonomi, sementara Aris melangkah menuju lift khusus VIP, tanpa menoleh lagi ke belakang. Takdir telah mempertemukan mereka, namun luka dan kasta kembali memisahkan mereka dengan cara yang paling kejam. Setelah pertemuan dingin di lobi tadi, Maya terduduk lemas di bangku kayu panjang ruang tunggu kelas ekonomi yang sesak. Kepalanya berdenyut, bukan karena lapar, melainkan karena rasa sakit melihat Aris yang begitu dekat namun terasa jutaan mil jauhnya. Elang terus merintih. Suhu tubuhnya semakin tinggi, membuat Maya panik. Saat namanya dipanggil oleh petugas administrasi, Maya terburu-buru berdiri hingga tas kain yang sudah rapuh tersangkut di ujung kursi kayu. Seret, tas itu robek. Maya tidak menyadarinya. Ia terus melangkah maju menuju loket, berusaha menjelaskan bahwa ia belum memiliki biaya penuh untuk pengobatan Elang. Namun dari celah tas yang robek itu, sebuah dompet kulit tua berwarna coklat kusam terjatuh di lantai marmer yang dingin. Dompet itu bukan sekedar tempat menyimpan uang yang tak seberapa, melainkan kotak Pandora bagi rahasia yang selama 5 tahun ini dipendam rapat-rapat. Beberapa menit kemudian, Aris berjalan kembali melewati koridor yang sama. Rapat singkatnya dengan direksi rumah sakit baru saja selesai. Langkahnya tetap tegap. Namun entah kenapa, ada perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan sejak menatap mata wanita lusuh di lobi tadi. Ada sesuatu yang akrab dalam kepedihan mata itu, sesuatu yang menarik-narik memorinya yang telah ia kunci di sudut tergelap hatinya. Tiba-tiba, langkah Aris terhenti. Sepatu pantofel mewahnya menyentuh sebuah benda asing. Ia menunduk dan melihat sebuah dompet tua yang tergeletak malang. "Tuan, biar saya yang urus. Ini mungkin milik pengemis tadi," ucap asistennya, Hendra, sambil membungkuk untuk mengambil dompet itu. Hendra berniat membuangnya ke tempat sampah terdekat karena menganggapnya hanya sampah yang mengotori jalan sang CEO. "Tunggu," perintah Aris singkat. Suaranya dingin namun penuh penekanan. Entah dorongan apa yang menggerakkannya, Aris mengambil dompet itu dari tangan Hendra. Saat ia membukanya, ia tidak menemukan banyak uang. Hanya ada beberapa lembar ribuan yang sudah lecak. Namun di selipan kantong plastik bening di dalamnya, terdapat sebuah foto USG yang sudah menguning di bagian tepinya. Jantung Aris seakan berhenti berdetak. Saat ia membalik foto itu, di balik kertas termal tersebut tertera tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan tangan yang dulu sering mengisi surat-surat cinta di meja kerjanya. "Untuk Aris, buah cinta kita. Ia akan tumbuh kuat seperti ayahnya." Tangan Aris mulai gemetar. Itu adalah tulisan tangan Maya. Di bawah foto itu ada sebuah bungkusan plastik kecil berisi beberapa helai rambut lembut seorang anak. Sampel yang rencananya akan bawa Maya ke laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan Elang. Selain itu, ada selembar kartu pemeriksaan balita atas nama Elang Adiwangsa. Nama belakang itu, Adiwangsa. Maya memberikan nama keluarga Aris pada anak itu. "Ini tidak mungkin," bisik Aris. Amarah dan kebingungan bercampur jadi satu. Jika Maya pergi karena berselingkuh atau menginginkan uang seperti yang dikatakan ibunya dulu, mengapa dia hidup dalam kemiskinan seperti ini? Dan anak itu, Elang. Aris segera teringat wajah bocah pucat di gendongan wanita tadi. Mata itu, hidung itu adalah bayangannya sendiri di masa kecil. "Hendra, cari wanita tadi sekarang,"
bentak Aris. Suaranya menggelegar di koridor rumah sakit hingga membuat orang-orang menoleh ketakutan. Tapi Tuan, jadwal kita... Aku tidak peduli dengan jadwal. Cari wanita yang menggendong anak itu sampai ketemu. Dan bawa sampel rambut ini ke laboratorium tes DNA tercepat di rumah sakit ini. Gunakan kekuasaanku. Aku ingin hasilnya keluar dalam 2 jam, bukan 2 hari. Aris mencengkram dompet tua itu dengan erat hingga buku jarinya memutih. Matanya berkaca-kaca, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh bawahannya selama 5 tahun. Ia merasa seperti baru saja ditampar oleh kenyataan yang sangat keras. Selama 5 tahun ia membenci Maya, menganggapnya wanita rendah yang mengkhianati cinta mereka demi uang. Namun dompet yang hancur dan bau keringat ini menceritakan kisah yang berbeda. Kisah tentang perjuangan, kesetiaan yang terbuang, dan seorang anak yang kehadirannya tak pernah ia ketahui. Aris berdiri mematung di tengah koridor, menatap pintu bangsal ekonomi dengan perasaan yang campur aduk antara harapan dan ketakutan yang luar biasa. Jika benar Elang adalah putranya, maka ia adalah pria paling bodoh di dunia yang telah membiarkan darah dagingnya sendiri menderita di depan matanya. 2 jam berlalu seperti siksaan abadi bagi Aris. Ia tidak kembali ke kantornya. Pria paling berkuasa di gedung perkantoran pusat itu kini hanya duduk diam di bangku ruang tunggu rumah sakit, mengabaikan puluhan telepon masuk dari kolega bisnisnya. Di tangannya, dompet tua Maya masih tergenggam erat. Ia terus menatap foto USG yang sudah kusam itu, mencari jawaban di atas kertas yang membisu. Tiba-tiba, Hendra datang dengan langkah terburu-buru. Wajahnya pucat, tangannya memegang sebuah amplop putih dengan segel resmi laboratorium rumah sakit. Tanpa berkata-kata, ia menyerahkan amplop itu kepada Aris. Tangan Aris yang biasanya tenang saat menandatangani kontrak bernilai miliaran, kini gemetar hebat. Ia merobek amplop itu dengan kasar. Matanya langsung tertuju pada baris paling bawah. Probabilitas hubungan darah 99,99%. Terkonfirmasi sebagai ayah biologis. Dunia seolah runtuh menimpa bahu Aris. Lututnya terasa lemas. Angka itu bukan sekedar data statistik. Itu adalah tamparan keras yang menyadarkannya bahwa selama 5 tahun ini, ia telah menjadi monster yang membiarkan putranya sendiri hidup dalam kelaparan dan penyakit. Ia teringat bagaimana tadi ia menatap Maya dengan hina, bagaimana ia merasa terganggu oleh kehadirannya di lobi. Di mana mereka sekarang? Suara Aris parau, nyaris tak terdengar. Di bangsal kelas ekonomi paling ujung, Tuan. Anak itu kondisinya memburuk. Maya tidak punya cukup uang untuk membayar uang muka operasi jantung darurat yang dibutuhkan Elang. Jawab Hendra dengan nada menyesal. Aris tidak menunggu penjelasan lebih lanjut. Ia berlari. CEO yang selalu menjaga citra dan wibawanya itu kini berlari melewati lorong-lorong rumah sakit, menabrak beberapa perawat tanpa peduli pada tatapan orang. Pikirannya hanya terfokus pada satu titik. Bangsal Melatih, tempat paling kumuh di rumah sakit itu. Saat ia sampai di depan pintu bangsal, langkahnya terhenti. Pintu itu sedikit terbuka. Dari celahnya, ia melihat Maya sedang duduk di samping randang besi yang sudah berkarat. Maya sedang memegang tangan kecil Elang yang dipasangi infus murahan. Suara tangis terhatan Maya terdengar menyayat hati. "Maafkan ibu, Elang. Maafkan ibu tidak bisa memberikan hidup yang layak untukmu. Ibu sudah mencoba mencari ayahmu tadi. Tapi dia sudah tidak mengenal kita lagi, Nak. Dia orang besar sekarang, dan kita hanya debu di bawah sepatunya." Kalimat itu menghujam jantung Aris lebih dalam daripada belati manapun. Ia melangkah berkaki yang terasa berat. Suara sepatunya di lantai semen yang dingin membuat Maya menoleh. Maya tersentak. Ia segera berdiri, berusaha menghapus air matanya dengan lengan daster yang lusuh. Ketakutan terpancar dari matanya. "Tuan Aris, apa yang Anda lakukan di sini? Saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan segera pergi setelah Elang sedikit membaik," ucap Maya dengan nada gemetar, mengira Aris datang untuk mengusirnya karena telah mengotori lobi rumah sakit. Aris tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Elang, lalu beralih ke mata Maya yang ketakutan. Tanpa diduga, Aris menjatuhkan dirinya. Ia berlutut di hadapan Maya, di atas lantai bangsal yang kotor. "Maya," bisik Aris. Suaranya pecah oleh tangis yang tak lagi bisa dibendung. "Maafkan aku. Demi Tuhan, maafkan aku."
Maya tertegun, tubuhnya kaku. "Tuan, apa yang Anda lakukan? Berdirilah, banyak orang melihat." "Aku sudah tahu semuanya, Maya, semuanya." Aris mengangkat hasil tes DNA dan dompet tua itu. "Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Kenapa kamu membiarkan aku hidup sebagai orang asing bagi anakku sendiri? Kenapa kamu menderita sendirian seperti ini?" Maya tertawa getir di tengah tangisnya. "Mengatakannya padamu? Ibumu membuang aku seperti sampah. Dia bilang kamu membenci aku karena aku seorang pencuri. Aku hanya ingin melindungi Elang dari kebencian keluargamu, Aris." Aris memejamkan mata merasakan penyesalan yang membakar jiwa. Ia meraih tangan Maya yang kasar karena terlalu sering mencuci baju, lalu mengecupnya dengan penuh kehinaan. "Ibuku telah membohongi kita berdua, tapi mulai detik ini, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyentuh Tumu atau Elang. Dia anakku, Maya. Dia pangeranku." Aris segera berdiri dan berbalik ke arah Hendra yang berdiri di pintu. "Pindahkan Elang ke ruang ICU VVIP sekarang juga. Panggil tim dokter terbaik di negeri ini. Jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan meratakan rumah sakit ini." Di bangsal yang sempit itu, kebenaran akhirnya terungkap. Bukan dengan pesta atau kemewahan, melainkan dengan air mata penyesalan seorang ayah yang hampir kehilangan segalanya karena keangkuhan. Dalam hitungan menit, suasana tenang di bangsal ekonomi berubah menjadi hiruk-pikuk yang terkendali. Atas perintah Aris, tim dokter spesialis terbaik di rumah sakit itu turun tangan. Elang dipindahkan dengan peralatan medis paling canggih menuju ruang VVIP yang menyerupai kamar hotel berbintang. Maya yang selama bertahun-tahun terbiasa hidup dalam bayang-bayang ketakutan, kini berjalan di samping tempat tidur putranya, dikelilingi oleh pengawal pribadi yang menjaga setiap langkahnya. Namun, bagi Aris, ini belum selesai. Ada satu hutang besar yang harus ia selesaikan. Malam itu juga, Aris meminta Maya untuk beristirahat di kamar mewah tersebut, sementara ia pulang ke kediaman Adiwangsa. Saat ia melangkah masuk ke rumah besar itu, Ibu Victoria sedang duduk santai sambil menyesap teh Pearl Grey-nya, sama sekali tidak menyadari bahwa badai besar baru saja menghantam fondasi keluarganya. "Aris, kau pulang terlambat. Ada apa dengan wajahmu? Kau terlihat seperti orang yang baru saja melihat hantu," ucap Ibu Victoria dengan nada yang masih sangat angkuh. Aris melemparkan map berisi hasil tes DNA dan dompet tua Maya ke atas meja kaca di depan ibunya. Suara dentuman map itu memecah kesunyian rumah. "Jelaskan ini padaku, Ibu. Jelaskan mengapa selama 5 tahun aku hidup dalam kebohongan, sementara cucumu sendiri nyaris meninggal karena kelaparan di jalanan." Suara Aris bergetar oleh kemarahan yang tertahan. Wajah Ibu Victoria memucat saat melihat foto USG dan hasil DNA tersebut. Keangkuhannya runtuh dalam sekejap. "Aris, dengarkan Ibu. Gadis itu tidak pantas untukmu. Ibu melakukan ini demi masa depan perusahaan." "Masa depan perusahaan?" sela Aris dengan nada dingin yang menusuk. "Ibu telah membuang darah dagingku sendiri. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan ibu mencampuri hidupku lagi. Aku akan membawa Maya dan Elang tinggal bersamaku. Dan jika ibu berkeratan, maka ibu yang harus keluar dari rumah ini." Pernyataan itu adalah hukuman mati bagi ego Ibu Victoria. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya bukan sebagai bidak yang bisa diatur, melainkan seorang ayah yang siap menerjang apapun demi keluarganya. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya yang lebih terang di jendela ruang VVIP. Elang akhirnya melewati masa kritisnya. Saat bocah kecil itu membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah ibunya yang kini mengenakan pakaian bersih dan indah, serta seorang pria asing yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, di mana kita?" Suara Elang terdengar lemah namun jernih. Maya mengelus dahi putranya dengan lembut. "Kita di tempat yang aman, Nak. Dan lihat, ini ayah. Ayah sudah pulang." Elang menatap Aris dengan rasa ingin tahu yang polos. Aris mendekat, menggenggam tangan mungil yang kini tidak lagi sedingin sebelumnya. "Maafkan ayah karena terlambat, Elang. Ayah berjanji, mulai hari ini tidak akan ada lagi air mata.
Kau adalah pangeran ayah dan dunia ini adalah milikmu." Aris kemudian menatap Maya. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sesuatu yang telah ia simpan 5 tahun itu. Cincin pertunangan yang seharusnya ia berikan malam itu. Di depan ranjang rumah sakit yang menjadi saksi perjuangan hidup dan mati putra mereka, Aris memasangkan cincin itu di jari Maya. "Aku tidak bisa menghapus 5 tahun penderitaanmu, Maya, tapi aku punya sisa hidupku untuk membayar setiap tetes air mata yang kau keluarkan," bisik Aris. Maya menangis, namun kali ini bukan tangis karena luka, melainkan tangis kelegaan. Cinderella yang tertatih menggendong anaknya di bawah hujan itu, kini telah menemukan rumahnya kembali, bukan karena sepatu kaca, melainkan karena kekuatan cinta seorang ibu yang tak pernah menyerah dan takdir yang tak pernah salah alamat. Kisah mereka menjadi pengingat bagi seluruh kota, bahwa kemiskinan mungkin bisa merampas kenyamanan, tapi tidak akan pernah bisa menghancurkan martabat dan ikatan darah yang telah digariskan oleh Tuhan. Aris, Maya, dan Elang kini siap melangkah menuju masa depan yang baru, sebuah awal di mana kebenaran telah menang dan cinta kembali bertahta. Teman-teman, kisah Maya dan Aris mengajarkan kita bahwa sehebat apapun manusia mencoba menyembunyikan kebenaran, ia akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Jangan pernah memandang rendah siapapun hanya dari apa yang mereka kenakan. Karena bisa jadi, di balik pakaian lusuh itu tersimpan hati yang paling mulia dan perjuangan yang paling hebat. Terima kasih telah mengikuti kisah mengharukan ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kalian yang sedang berjuang. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, agar semangat kebaikan ini terus tersebar. Sampai jumpa di video dramatis dan inspiratif kami selanjutnya. Tetaplah berbuat baik, karena kebaikan akan selalu kembali padamu.